apa kabarnya nih? Senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu direktur atas perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan energi yang ada di Indonesia. Ada Bang Hokop. Halo Bang, gimana kabarnya? Sehat banget Jihan. Sehat banget. Waduh, kalau misalnya di tengah pandemi kita berbicara tentang sehat gitu kayaknya mahal banget ya. Makanya kita harus bahagia biar sehat selalu. Dan kita juga selalu ingatkan untuk para millennials untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang tadi kita lakukan ya Bang ya. Sebelum kita memulai perbincangan ini kita pakai masker dulu dan kita lepas saat berbincang kali ini saja. Oke Bang Hokop, bisa diceritakan dong, nanti kita akan ngobrol tentang PT Arenas Adi Perkasa. Nah nanti sebelum kita ngobrol panjang bisa diceritain dulu dong, apa sih sebenarnya PT Arenas Adi Perkasa? Oke, Jihan, thank you Jihan sudah datang. Sama-sama. Di kantor kita ini. Senang banget akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, kebetulan ini podcast perdana Arenasnya. Podcast perdana, wow spesial sekali ya. Jadi saya yang harus nanya langsung kepada Bang Hokop. Thank you banget Jihan. Jadi bicara tentang PT Arenas Adi Perkasa, sebenarnya kita kalau boleh dibilang itu perusahaan green ya, masih perusahaan baru. Walaupun sebenarnya secara akta sudah berdiri 6 tahun. Tapi baru kita expand bisnis di dunia telekomunikasi dan energi itu baru latest sekitar 3-4 tahun ke belakang. Jadi sebenarnya perusahaan kita ini bergerak, betul tadi waktu dibuka sama Jihan itu bergerak di bidang telekomunikasi, juga bergerak di bidang energi, tapi kita sifatnya yang infrastrukturnya. Jadi kita yang membangun hardware-nya, kita yang membangun jaringan serat optiknya, kita yang bangun tower providernya, kita yang membangun BTS-nya, kita yang membangun sistemnya, kemudian nanti kita deliver kepada kepada si pengguna user, nanti mereka akan mengalokasikan untuk pemakaian lanjutannya. Jadi kita simply sebenarnya kayak seperti EPC kontraktornya, jadi kayak engineering, procurement, and kontraktor untuk building atau bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk telekomunikasi. Energi juga sama sebenarnya, kita hanya sebagai tim pembangun, gitu kira-kira. Mungkin kalau misalnya millennials nih agak belum paham gitu, apa sih sebenarnya gitu yang dikerjakan oleh PT Arenas Adi Perkasa ini? Mungkin salah satu contohnya yang banyak diketahui biar millennials semakin paham gitu, apa sih sebenarnya bisnis dari perusahaan ini? Jadi kadang-kadang kan kita bingung ya kalau misalnya kita pakai handphone, misalnya salah satu kan ada dua nih core bisnisnya Arenas itu, PT Arenas Adi Perkasa itu satu telekomunikasi sama energi ya. Jadi kalau telekomunikasi itu kan kadang-kadang kita bingung nih, bagaimana kita berkomunikasi sama orang dengan hanya melalui gadget. Di dalam gadget itu kan kita biasanya beli paket. Nah paket ini itu kan misalnya kita salah satu provider, katakan provider X, kita beli ada paket internetnya sehingga kita bisa WhatsAppan, kita bisa ini. Nah ternyata jaringan ini itu harus dikirimkan dengan dua media. Pertama medianya itu secara infrastruktur namanya tower, satu lagi bisa dipakai untuk jaringan-jaringan yang sifatnya cluster seperti fiber optik. Nah kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang untuk membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur telekomunikasi ini. Jadi kita bukan bikin platformnya, kita bukan bikin nomor paketnya, kita bukan bikin jaringan internetnya, bukan. Tapi kita adalah yang membangun infrastrukturnya, seperti tower provider sama kayak listrik lah. Listrik juga kan punya tower transmission. Nah sebenarnya telekomunikasi juga punya tower transmission juga, atau penggiring signal atau penggiring jaringan internetnya dari satu spot ke spot yang lain, sehingga satu area itu nanti bisa untuk satu provider bisa dipakai oleh orang-orang atau pengguna yang membeli nomor provider itu, jadi mereka bisa berinternet dan segala macam. Sebenarnya teknologi ini sudah lama dibangun ya, dan tapi kalau boleh dibilang Jihan sekarang ini di Indonesia ini more or less dengan di seluruh Indonesia dengan tingkat ekspansi Indonesia sampai growth penduduk yang cukup tinggi dan pangsa pengguna internet itu bakal tinggi, itu bisa dipastikan kita masih butuh hampir 20 ribuan ya, menurut data yang pernah kita baca itu kita pelajari 20 ribuan tower provider lagi yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Karena memang banyak yang daerah-daerah terpencil yang memang belum terakses internet banyak gitu ya. banget.
Dan kadang-kadang juga daerah-daerah terkecil ini juga kadang-kadang ada provider yang belum bisa masuk karena demand-nya kecil gitu. Misalnya ada satu provider, dia pingin memasarkan market untuk providing internet atau providing jaringan internetnya di sana. Ternyata marketnya kecil. Nah, yang kayak gini juga kadang-kadang kita ngelihatnya itu kita punya teknologi lain seperti VSAT teknologi. Jadi kita juga menawarkan kerjasama kepada either ke provider atau langsung misalnya yang sekarang lagi kita gagas itu untuk desa. Karena Jihan sekarang di desa desa itu sekarang atau hampir kan kita sering baca ya Jihan, ada 2G, 3G, 4G, 5G sekarang, 6G bahkan Jepang katanya udah 6G sekarang. Tapi percaya atau tidak Jihan ya, berdasarkan data ABJI, Asosiasi Pengembangan Jasa Internet Indonesia, itu sekarang itu di Indonesia itu yang kena captive untuk 3G itu nggak nyampe 50%. Karena memang masih banyak daerah desa-desa terluar, desa terpencil seperti itu. Kalau istilah pemerintah namanya 3T, tertinggal, terluar. Itu banyak banget. Jadi itu problematika yang kita sebagai EPC kontraktor di perusahaan kita ini, kita mengharap mungkin di staging pertama ini kami bertindak sebagai perusahaan yang membangun infrastrukturnya. Bukan tidak mungkin besok-besok kita akan berusaha untuk menjadi salah satu providernya. Wow. Gitu. Mudah-mudahan doain dong Jihan. Masih doain. Wow, keren banget. Gitu. Tapi by the way sudah ada yang dibangun tower-tower telekomunikasi itu di daerah 3T itu, di desa 3T. Sebenarnya kalau yang sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan yang sifatnya tower provider. Jadi kan ada provider internet, ada tower provider, ada perusahaan-perusahaan tower provider. Nah, kita ini adalah kelompok perusahaan EPC-nya yang membantu tower provider company ini. Jadi tower provider company ini kita bantu untuk membangun fasilitas infrastrukturnya. Nah, ini kebanyakan itu related sama demand-nya. Jadi untuk klaster yang daerah-daerah yang terpencil atau yang belum ada internet, kita beberapa kali itu ngasih masukan, bahkan bikin pola kerjasama dengan PT Arenas. Itu beberapa kita berusaha untuk kerjasama seperti misalnya Asosiasi Pengembangan Jasa Internet. Baru habis itu kemarin kita sempat dipanggil juga sama Kementerian Desa gitu. Nah, kita mengajukan konsep VSAT. Kalau VSAT ini gini Jihan, kita beli bandwidth nih, kita boleh nih membeli bandwidth nih, kita beli bandwidth, katakan kita beli 500 Mbps gitu. Kita beli misalnya dari beberapa provider, ada yang BUMN, ada yang private. Kita beli bandwidthnya, baru dengan teknologi VSAT yang menggunakan satelit, kita install tower provider di masing-masing daerah itu. Jadi satu daerah itu pakai WiFi. Wow. Gitu. Nah, keren. Konsep ini sebenarnya sudah pernah kita ajukan, bahkan beberapa proyek pemerintah juga sekarang itu kan lagi mengusung itu khusus untuk daerah yang sangat terluar. Dan ini sebenarnya itu agak beda secara bisnis Jihan. Kalau yang pertama tadi itu kan sudah ada provider-providernya. Jadi transaksinya udah jelas nih. Ya sudah kan? ada, tinggal membantu membangun itunya aja, gitu. towernya aja, bisa kita berinvestasi ataupun kita cuma sebagai pembangun aja. Tapi kalau yang di tadi itu kita harus memastikan kayak bandwidth, baru pola kerja sama masyarakat desanya misalnya. Kayak sekarang kan lagi tenar nih Badan Usaha Milik Desa gitu kan. Nah, kita berusaha untuk BUMDes. PDKT sama BUMDes nih. Jadi nanti BUMDes itu misalnya mau berinvestasi untuk bikin VSAT teknologi di captive areanya, kita siapkan bandwidth, kita siapkan kekuatan infrastrukturnya, mereka yang jualan sama masyarakat. Keren ya. Jadi kita berinvestasi di situ. Apalagi maksudnya kalau misalnya berbicara tentang BUMDes kan juga ada dana desa gitu ya. Oh, jadi itu juga bisa mendukung juga gitu ya. Karena di data kita sekarang itu Jihan ada sekitar 12 ribuan sampai 15 ribu, bahkan kemarin udah di cross check sama pemerintah kita lewat Pak Presiden kan, itu 12 ribuan sampai 15 ribu daerah itu sinyalnya itu belum semapan di rural area gitu. Jadi itu yang perlawanan sekarang itu, karena kalau menurut kita di PT Arena Sadi Perkasa itu kita merasa infrastruktur punya kebutuhan primer, sama kayak kita nih, manusia punya kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, papan gitu ya. Kalau dunia infrastruktur menurut saya itu kebutuhan primer itu cuma 2. Apa tuh? Energi sama telekomunikasi.
Kalau itu udah kelar, menurut aku bangsanya gampang diajak maju. Satu lagi sumber daya manusianya juga ya harus disiapkan. Siap. Tapi Bang Hokop, kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu ya tentang pembangunan telekomunikasi, kayaknya memang ini adalah salah satu upaya yang sekarang tengah digencarkan, apalagi di tengah pandemi semuanya butuh banget akses internet gitu kan ya. Berarti dalam arti lain PT Arena Sadi Perkasa ini lagi banyak project dong ya, dan banyak bertahan juga gitu ya. Dan banyak banget sekarang perusahaan yang mungkin lagi down gitu karena pandemi. Salah satunya tidak terjadi pada sebenarnya most of it, Jihan, sangat disayangkan pandemi ini kan berkepanjangan nih. Mudah-mudahan kini ya kita doakan cepat berakhir, karena kalau Jihan bilang tidak terdampak juga lah sedikit. Walaupun mungkin sekarang banyak perusahaan yang ayolah bantu, tolong bangunkan tower karena kita butuh ini lagi pandemi gitu ya. Karena semua perusahaan pasti perlu venture capital. Gak mungkin enggak. Semua perusahaan itu walaupun katanya sudah punya 100 project, banyak project, karyawannya mekar, pasti tetap butuh perbankan. Pasti tetap perlu suntikan. Pasti karena dia pasti eskalatif, pasti pengen expand. Pingin someday itu berinvestasi, pingin diversifikasi yang pada dasarnya nanti bisa mensejahterakan karyawan dan lain-lain. Tapi kita punya slogan itu dengan di saat pandemi ini kita punya slogan sedikit. Slogan kita itu apa namanya itu, think like a foundation, act like a corporate. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau menurut kita itu bisnis telekomunikasi sama energi itu sebenarnya ada sisi sosialnya, gitu. Tapi sisi sosialnya ini juga harus kita permak untuk bisa membuat even us atau rekanan kita itu harus sama-sama menguntungkan, gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang Jihan, dengan kondisi yang sekarang ini perusahaan di kelas seperti kita kan sebenarnya kan kita kelasnya kan masih masih medium lah ya. We are actually medium company. Bahkan beberapa tempat bilang kita masih tergolong di dunia telekomunikasi sama energi masih tergolong startup company. Atau perusahaan, kalau kata anak gaul kan perusahaan yang baru-baru orbit. Baru berangkat gitu baru-baru berangkat, baru-baru orbit gitu. Tapi menurut kita itu justru ketika pandemi sekarang itu kita pengen optimis walaupun ada kesusahan di venture capital. Nah, kita yakin ketika kita memilih telekomunikasi dan energi ini karena ini adalah kebutuhan primer, mungkin problematika keuangannya itu tidak bersifat permanently. Ya, karena at the end itu kan demand masyarakat tetap meningkat. Sekarang kan hampir semua anak-anak sekolah butuh internet. Ya kan, berarti butuh provider yang bagus. Provider yang bagus ya butuh fasilitas infrastrukturnya yang lengkap, yang menunjang. Fasilitas yang menunjang secara infrastruktur juga nggak akan ada gunanya kalau nggak ada energi. Jadi ada beberapa tempat juga yang kita install tower itu source of energinya kan jauh nih dari PLN misalnya kan. Kita terpaksa berusaha membuat kombinasi untuk bikin pembangkit sendiri. Jadi ada tower, kita ini as per konsep ya untuk beberapa daerah yang rural di daerah 3T atau daerah yang blank spot dan segala macamnya, bahkan yang jauh dari jaringan listriknya PLN misalnya, kita berusaha combine dengan solar panel atau source of energy yang terdekat ke situ. Jadi diinstal solar energi sumber energinya, kita install tower providernya sehingga tower provider itu bisa berjalan karena sumber energinya sudah dekat. Jadi dikolaborasikan ya. Inilah perusahaan yang mengkolaborasikan bukan hanya telekomunikasi saja tapi juga energi. Juga yang disupport gitu ya. Yes, we have to. Karena memang yang jadi lawan sekarang di dunia telekomunikasi sama energi di Indonesia itu kayak misalnya contoh kayak gini, Jihan. Energi sekarang di Indonesia itu katanya kan sudah ada rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi itu maksudnya banyaknya daerah di Indonesia yang sudah terelektrifikasi. Nah, rasio elektrifikasi di Indonesia sekarang itu katanya ada sekitar 90-an persen, 93%, bahkan hampir 100%. Target pemerintah harus 100% sampai 2024. Tapi ketika kita pilih sebenarnya kenapa sekarang sampai 90-an persen, ternyata itu karena udah mengakomodir household, rumah-rumah atau KK, sama industri di-combine. Tapi kalau misalnya betul-betul disekat nih, industri sama perumahan, kadang-kadang perumahan-perumahan ini apalagi di daerah pedesaan yang jauh dan berjarak
dan jauh dari sistem jaringannya PLN, itu justru nggak teraliri sama listrik. Di data kita itu berdasarkan yang pernah kita discuss dan kita pernah matrikulasi dari beberapa konsultan, kayak misalnya ada konsultan luar ya, JICA, Esri, baru GIZ, baru data dari ESDM, kita compile sama Mendes, Bappenas. Ternyata desa-desa itu masih ada sekitar 2.000-an desa kok yang masih belum berlistrik dari total 82.000 desa. Yeah. Yang sebenarnya ini ya secara persentase memang kecil, itu sekitar 5% mungkin ya, 3 to 5%. Tapi it's a problem. Yeah. Gitu, karena untuk menjangkau internet di desa ini kita harus mikirin listriknya dulu gitu. Bener. Nah, jadi akhirnya kita ngerasa karena ini adalah kebutuhan primer, kita sebagai sebuah private company, we wanna help gitu. Kita mau membantu pemerintah kita, even though itu nanti turn into investment, we will try for it too. Ya, tapi yang seperti pertanyaan Jihan tadi, sepertinya memang di era yang sekarang ini perlu banyak kolaborasi, terus kita perlu bikin proposal yang baik atau purpose yang baik, sehingga bantuan secara venture capital atau collaboration on investment itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kita merasa kita bisa optimis di situ. Makanya Jihan harus bantu kita ini promo nih. Oke, kalau promo sih tenang aja, nanti bisa diatur. Asalkan cincanya pas gitu ya. Siap, pas kok. Oke, Bang Hokop, tapi kalau kata Bang Hokop bilang juga kita terdampak lah sedikit gitu di tengah pandemi. Mungkin ada langkah atau treatment khusus yang dilakukan oleh PT Arena Adi Perkasa ini di tengah pandemi agar bisa tetap bertahan, bahkan bisa lebih maju, karena kan memang lagi dibutuhin banget gitu ya jaringan telekomunikasi untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Ya, sebenarnya kalau PT Arena Adi Perkasa ya kita harapkan kita nggak mau berhenti. Jadi kita berusaha untuk kerja aja ya, kerja kita berusaha dengan segala kelemahan capex kita atau kelemahan equity kita, kita berusaha untuk mempertahankan kebutuhan yang di-provide oleh konsumen kita. Gitu. Jadi kita berusaha untuk memfulfill keinginannya mereka. Tapi kita kalau membuka-bukaan sedikit nih, Arena sini selama 8 bulan pandemi ini. Jadi dibuka-buka nih sih. Iya. Sedikit banyak nggak apa-apa Bang. Tapi kita jadi lebih banyak belajar sekarang. Jadi secara internal kita banyak belajar. Sekarang kita bahkan jadi kayak ngerapiin dokumen kita, ngerapiin sistem kita di dalam. Untung-untung nanti kalau udah selesai pandemi ini kita bisa melangkah ke tower provider. Terus ada investment yang bisa berkolaborasi dengan kita, ya kita harapkan bisa seperti. Jadi kita justru 8 bulan terakhir ini selain WFH dan lain-lain, kita justru banyak berbenah internal nih. Okay. Dan kita juga sebenarnya kebanggaan yang kita bangun bukan lagi kayak tahun lalu. Tahun lalu kita berhasil menjadi salah satu perusahaan new kids on the block, dikasih penghargaan sama perusahaan tower provider karena kita adalah perusahaan baru yang berhasil memfulfill kebutuhan mereka lebih dari yang mereka harapkan. Tahun 2019, kan kita pernah dapat penghargaan nih tahun lalu nih. Penghargaannya itu dari beberapa perusahaan tower provider, kita dianggap adalah perusahaan new kids on the block, perusahaan baru yang berhasil memfulfill bahkan lebih dari permintaan mereka. Bahkan gitu. Lebih dari ekspektasi. Dari mereka gitu. Keren. Nah, ya tapi dengan kondisi sekarang ini kita harus banyak bersabar nih, kayak yang tadi di awal sebelum kita mulai positif harus banyak ngelus dada nih. Banyak ngelus dada dan tapi kita berusaha untuk berstrategi, tapi kita bikin kebanggaan secara internal biar kita bisa highly motivated. Karena selama pandemi ini jujur nih, kami adalah perusahaan private company yang tidak melay-off karyawan. Kami 8 bulan ini tidak. Tadi sosial juga ya. Ya. Jadi kita malahan secara BOD itu kita komit, BOD sama Board of Komisariat itu berkomitmen kita jangan sampai nge-lay-off karyawan karena ini nggak permanently kok, ini sementara. Jadi kita harus mau bersakit-sakit dahulu, kita lebih bagus menginfluence our employers gitu untuk bisa tetap giat bekerja. Karena site kita kan lumayan nih, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang sempat kena red zone di Jawa Tengah gitu kan. Jadi sempat material juga nggak bisa masuk. Waktu saya ingat banget tuh bulan-bulan 4, bulan 5 pertama kali merebak pandemi itu material nggak masuk. Belum lagi karena ini kan berkaitan sama pembayaran juga, pasti berkaitan sama perbankan juga. Si pemberi kerja atau tower provider company tadi itu
jadi telat membayar kepada si perusahaan. Inilah yang akhirnya jadi dampak ya. Yes. Nah, itu yang jadi dampak. Walaupun kalau kita lihat secara telekomunikasi, energi sebenarnya itu adalah kepentingan negara yang tidak ada hubungannya atau malah lebih expand. Karena ketika pandemi sekarang ini orang lebih butuh internet. Betul, iya benar. Gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu kan untuk to provide everything. Karena banyak kendalanya itu tadi kan ya. Karena akses ditutup gitu. Kalau mau bikin expand kan kita perlu capex yang lebih besar gitu kan ceritanya. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang yang bikin jadi problematika di Arenas. Tapi kita berusaha sampai sekarang pun kami berusaha untuk mengajak partnership, mengajak kolaborasi sama beberapa perusahaan yang sifatnya itu joint investment atau joint working together gitu. Kayak misalnya kita siap membuka diri untuk KSO, kita siap membuka diri untuk JV, joint venture. Kita juga ada rencana untuk diversifikasi bisnis. Bahkan sekarang ini ada satu segmen project yang kadang-kadang orang sepele ngeliat ya. Kayak misalnya FTTX tuh, pernah dengar nggak FTTX? FTTX itu seperti fiber optik. Jadi fiber optik itu yang misalnya kayak satu klaster perumahan atau satu apartemen. Apartemen itu kan perlu dibikin jaringan untuk ke masing-masing kamar, ke masing-masing perumahan itu dibikin jaringan yang ducting bersama, sifatnya nanti ditanam cablingnya masuk ke rumah. Jadi nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk provide internet ke rumah ini bisa jualan ke rumah-rumah gitu. Nah, kita juga sekarang berusaha untuk menggagas itu untuk klaster-klaster perumahan. Bahkan ada satu BUMN juga yang sekarang itu lagi intens kita coba untuk buka kerjasama investment there untuk bikin serat fibernya di clustering perkantoran ataupun clustering perumahan yang sekarang mereka bangun gitu. Jadi itu yang sekarang kita coba pelajari selama pandemi ini. Tapi kita berusaha untuk optimis kok, Jihan. Mudah-mudahan. Harus dong kalau optimis. Tapi Bang, by the way ini ada sertifikat juga, boleh dijelaskan mungkin selain tadi penghargaan di tahun 2017 tadi ya? Iya, 2019. Nah, ini ada lagi 2018, 2000 berapa ini? 2018 juga, mungkin bisa dijelaskan tentang sertifikat yang terpanjang ini. Sebenarnya kalau sertifikat CIQS ya, biasanya kita panggil CIQS ya, CIQS. Itu kita sudah listed sebagai sebuah perusahaan kontraktor jaringan telekomunikasi. Di dunia telekomunikasi itu ada BUMN-nya yang mengeluarkan certified untuk itu, dan Kementerian Kemenkominfo yang bikin standar untuk perusahaan yang bersifat kontraktor jaringan telekomunikasi. Jadi pertama kita sudah listed dan kita sudah bersertifikasi. Artinya itu sebenarnya on our level kita sudah bisa melangkah lebih nih. Jadi kita udah disertifikasi oleh pemerintah. Kalian sudah boleh melangkah lebih ini. Kalian boleh jadi tower provider juga. Even kalian mau bikin jadi produk internet juga sebenarnya boleh gitu. Atau misalnya nanti ada satu yang sekarang kita lagi berusaha juga, itu izin untuk pengelola tenaga listrik misalnya. Nanti kita dapatin misalnya dari Kementerian SDM, kita lagi on propose ini. Nah, itu misalnya kita dapat, kita berarti bisa menjadi IPP, perusahaan yang bergerak untuk memprovide energi sendiri. Wow. Gitu. Jadi kayak IPP sekarang kan lagi ngetren nih energi terbarukan. Ya, energi Sustainability Development Goals gitu kan. SDGs gitu. Jadi kalau SDGs ini kan ada satu markanya itu adalah pemanfaatan atau pemberdayaan maksimal untuk energi terbarukan. Nah, kita selain jadi perusahaan yang lagi melangkah untuk EPC kontraktor untuk providing infrastruktur energi terbarukan, kita juga lagi berusaha untuk menjadi sebuah perusahaan yang layak untuk berinvestasi di dunia energi terbarukan as a IPP company, Independent Power Purchase Company. Jadi kita nanti kalau misalnya udah punya izin ini, ada satu daerah misalnya di situ punya potensi air atau potensi surya atau potensi sampah yang bisa dikelola, dibakar menjadi energi, kita bisa masuk dan bisa berinvestasi, either bekerja sama Pemdanya atau kita kerjasama sama investor dari luar. Kita kerjasama untuk membangun daerah situ karena di situ ada potensi energi. Karena itu Jihan kayak yang tadi yang aku cerita di awal itu, Indonesia ini source of energinya selain dari captive telekomunikasinya itu tinggi tadi, energi di Indonesia ini sekarang itu secara potensial ada 25.000 megawatt loh.
Wow. Sekarang yang terinstal di Indonesia itu source of energy ya, 70.000 megawatt. Wow, baik. Totally 70.000 megawatt, ada yang dari fosil, yang which is pakai batu bara atau pakai tenaga diesel, dan sekitar 30% itu pakai energi terbarukan dari hydro power plant, solar power plant, geothermal, dan lain-lainnya. Banyak lagi, ada sekitar 5 atau 6 energi terbarukan. Nah, dan di Indonesia sekarang as a potential yang sudah terbangun 70.000, masih ada 25.000 megawatt lagi yang belum dibangun untuk bisa mengcover growth industri kita sama growth demand dari masyarakat kita. Jadi secara energi juga, karena ini kebutuhan primer, potensinya gede, I think it's time for Arena Sadi Perkasa juga untuk peluang nih ya kayaknya. Yes, exactly. Peluang nih harus dimanfaatkan dengan baik, gitu kan. Oke. Ini tadi sertifikat untuk Chicks. Terus ini sertifikat untuk recognition dari Kin kepada Arena Sadi Perkasa itu karena sudah menjadi kita dianggap sebagai perusahaan yang profesional di Kin Group, karena kita sudah berhasil mendeliver beberapa pekerjaan dengan baik di mereka gitu. Keren. Ya, mudah-mudahan berguna ya. Semoga kita ini udah ada 2 modal ya, untuk bisa modal. berekspansi lebih luas lagi. Tapi cakupannya dari PT Arenas ini sekarang sudah di mana aja, Bang? Kalau secara telekomunikasi kita sekarang by project itu ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Tengah, ada beberapa spot di Sumatera. Kalau energi kita lagi develop, lagi memorandum of understanding, kita harapkan sebenarnya kemarin hampir kontrak kitanya sekitar bulan 5 bulan 6, cuman tapi karena pandemi gitu jadi tertunda. Harus postpone, tapi MOU sudah dan segala macam. Kita harapkan sih kita bisa bahkan kita kemarin sempat dihubungin dari luar negeri, salah satu investor dari luar negeri untuk mau berinvestasi secara energi sini. Kita udah MOU nih sama perusahaan luar negeri ini untuk join investment with us. Kita harapkan sih mudah-mudahan tahun depan kita bisa jadi EPC kontraktor untuk beberapa site yang lagi kita develop, lagi kita visibility study-kan itu di daerah Sumatera Utara, Bengkulu, sama di daerah timur sana udah ada yang terjangkau? Nah, timur actually ada beberapa potensial. Cuman ya beberapa kali kita discuss masih kebanyakan yang ngajak kita kerja sama itu khusus untuk daerah yang Kalimantan. Mungkin gara-gara itu ya mau rencana ibu kota baru. Ya, ibu kota baru. Ya, mungkin itu jadinya ini. Tapi kalau secara portofolio potensi sebenarnya dari timur banyak banget, Jihan. Dulu saya kan sudah 12 tahun nih bergerak di bidang energi terbarukan sama telekomunikasi juga ya. Udah 12 tahun, ada beberapa spotting yang sudah sebelum di Arenas juga saya pernah bangun. Saya pernah bangun pembangkit listrik di daerah Papua gitu. Di daerah Papua juga pernah, dan waktu kita bangun di sana juga ada juga berkaitan dengan salah satu tower provider di sana. Juga kita lihat secara potensial juga memang captive. Karena kita lihat dari agenda yang Palaparing, kalau Jihan pernah dengar Palaparing, program baktinya pemerintah. Ya, Nah, itu kan sampai ke daerah rural daerah dan apalagi daerah timur ya, terutama untuk energi dan segala macam. Source-nya banyak sekali. Kita harapkan mungkin dengan kekuatan kita sebagai private company yang punya engineering team yang cukup baik, karena kita ini kan masing-masing kita ada 6 direksi nih. Jihan, kita ada 6 direksi itu, dan 6 direksi ini masing-masing punya keahliannya masing-masing nih. Oke. Gitu. Kebetulan kalau keahlian saya itu business development nih. Kalau ada yang satu betul-betul technical banget nih, ada yang technical banget, ada yang civil engineer banget, karena kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur kayak misalnya tower, fiber optik dan lain itu, ilmu-ilmu sipilnya keluar nih. Ya, civil engineer ini keluar nih, apalagi kalau dia berkaitan sama gedung, bikin cabling di gedung kan, kita harus tahu nih gedungnya bagaimana dan segala macam. Itu ada ilmu arsitekturalnya juga. Jadi kita dilengkapin dengan tim BOD yang ahli di bidang itu, ada yang actively di telekomunikasi, udah malah melintang di dunia telekomunikasi, ada yang di energi, ada yang di construction full dari awal sampai, ada yang udah pernah bangun sampai gedung 80 tingkat sudah pernah gitu. Nah, kita kumpul bersama dan kita berusaha untuk bersama-sama mengintegrasikan apa yang kita punya untuk mengembangkan beberapa potensi yang bisa membuat Arenas ini berjalan, sama
untuk diversifikasi bisnisnya ke depannya gitu kira-kira. Jadi memang ternyata PT Arenas ini ya, millennials kalau boleh tahu ternyata memang udah disupport dengan berbagai inovasi, harapan dan juga mungkin strategi-strategi untuk bisa membantu membangun Indonesia yang lebih maju juga. Ternyata juga SDM di dalamnya itu juga orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. We hope so. Mudah-mudahan kita tetap ahli di bidangnya. Pastinya dong, Pastinya. Tapi ada nggak sih inovasi yang diharapkan gitu nantinya akan menjadi terobosan di kedepan kemudian hari gitu untuk ya, PT Arenas? Sebenarnya banyak sih Jihan, cuman memang mungkin kelemahan dari private sektoral ini kan kita kan kadang-kadang sangat related sama demand ya. Jadi kadang-kadang untuk melakukan R&D itu seringnya itu kurang terdevelop dengan baik. Nah, disinilah kita memerlukan ada pola kerjasama atau kolaborasi juga sama misalnya kayak government enterprise. Itu gitu. pasti sih. Karena kan kalau government enterprise-nya kan mungkin kan R&D-nya kan bagus ya. Yeah. Kita bisa provide them for the R&D gitu. Karena ketika kita bicara satu tower aja Jihan, satu tower ini aja dari mulai pondasi sampai ke atasnya itu masih banyak yang bisa dilakukan optimasi itu. Banyak yang perlu diperhitungkan juga banyak gitu yang ya. diperhitungkan, banyak yang bisa dioptimasi, banyak to simplify it gitu. Yeah. Membuat itu semakin simple. Kayak misalnya antena deh. Yeah. Orang kan kadang-kadang sepele nih antena mah gitu-gitu aja kok gitu. Tapi ternyata antena sekarang itu kalau kita lihat produk dari Jerman, dari Jepang segala macam, ini mereka udah sangat bersaing dengan kualitinya dan segala macam. Dan sebenarnya kalau kita pelajari nih secara materialnya, kita bisa kok bikin kayak gitu. Sama seperti kayak energi juga, energi terbarukan. Turbin di Indonesia pernah kok ada perusahaan di Indonesia yang sampai membuat turbin air kelas 700 kW gitu kilowatt, ternyata berhasil dan bisa dijual ke Polandia, ke Cekoslovakia gitu. Udah ada kok success story yang seperti tinggal kita expand karena menurut kita itu as a private company memang tidak boleh kita nggak boleh bohong, nggak boleh muluk-muluk bilang pasti kita ngejar margin ya, pasti kita ngejar margin, pasti ngejar keuntungan, pasti wanna make us a welfare company gitu kan. Tapi kita juga jadi dengan kondisi yang sekarang ini kita berusaha untuk meningkatkan pola R&D kita. Ya kita mulai dengan R&D di sisi kekaryawanan dulu nih. Jadi karyawan internal kita, dulu ya. Internal dulu. Jadi mereka harus tahu bisnisnya bagaimana, terus harus tahu bagaimana membuat polanya lebih simpel bagaimana gitu. Karena kita pernah punya cerita kayak gini, Jihan. Membangun satu tower itu mungkin buat a newcomer company. Itu let's say mereka butuh waktu sampai 1 tahun tuh dari mulai pembebasan lahan, baru bikin pondasi, nunggu material datang, bangun, itu bisa sampai 1 tahun. Tapi setelah kita fluently do it dan segala macam berulang kali dan kita bikin research tertentu, kita lihat bagaimana tuh accelerate it, baik dari secara teknologi maupun pertukangan ataupun secara teknik material dan segala macamnya, kita berhasil kok membangun satu provider itu, satu tower provider itu kita bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Harusnya. Setengahnya? Iya. Wow. Gitu. Masalahnya memang setelah 6 bulan kita bangun, bayarnya agak susah sekarang kayak tadi. tapi kita ada problem lah itu. Gitu. Tapi memang hanya itu aja kan kendalanya, selebihnya tuh oke-oke aja dan lebih baik juga kan, lebih cepat. Actually. Bang Hokop, tapi pingin tahu dong harapan terbesar untuk PT Arenas Adi Perkasa ini ke depannya. Ya kita sebenarnya adalah perusahaan yang sangat sederhana. We built this company dengan beberapa, kebetulan junior saya, itu mereka yang menginisiasi bersusah payah di awal untuk membangun perusahaan ini dengan baik. And I'm proud of them because of it. Karena mereka itu begitu lulus juga sudah langsung berpikir untuk berwira swasta. Dan tiba-tiba kami berkumpul and they ask for my advice dan segala macamnya. Sebenarnya saya lihat perusahaan-perusahaan seperti ini banyak ya. Saya nggak bilang ini perusahaan jauh lebih baik daripada yang lain, tapi mungkin as internally kita membangun ini as a family dan kita sudah punya beberapa puluh karyawan, bahkan digabungkan sama yang di lapangan mungkin ada berapa ratus karyawan, dan kita berusaha untuk expand dan membina itu secara kekeluargaan, dan kita berharap
mudah-mudahan selama pandemi ini kita bisa pivot untuk diversifikasi lini bisnis yang lain, terus kita bisa dapat venture capital yang baik, terus as an investment juga kita growthing-nya itu lebih bagus. Baru tidak ada regulasi-regulasi yang menyulitkan. Nah, kayak kemarin itu kan Undang-Undang Cipta Kerja katanya. Sebenarnya kalau menurut saya itu buat kita di private sector ada sisi menguntungkannya. Menguntungkannya itu untuk mengurus perizinan dan segala macam, terutama kayak land acquisition dan segala macam. Maybe we see a little hope ya. Itu bisa dipercepat, diakselerasi dengan baik. Yang mungkin energi kita jadi lebih banyak untuk mikirin technical daripada mikirin social thing yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan gerakan bisnis kita gitu. So I think kita masih meleverage diri kita ini sama seperti startup ataupun UMKM, tapi kita merasa kalau semakin banyak kita berkolaborasi, mungkin perusahaan seperti Arenas ini akan berkembang dan kami harapkan mungkin kami bisa jadi perusahaan di private sector yang bisa menjadi leading company juga untuk telekomunikasi ataupun energi, dan itu pasti seperti yang tadi Jihan singgung harus bagus juga R&D di dalam Arenasa di Perkasanya. Selain dari venture capital ataupun selain dari kekuatan finansialnya yang bertambah, kita harus yakin juga kalau R&D kita tuh berjalan dengan baik, kira-kira gitu. Harapan yang semua orang pingin dengar seperti itu ya. Apalagi karyawannya juga jadi pingin. Itu yang diharapkan sekali. Oke, Bang, kita tuh nggak terasa ya ngobrol lama banget gitu kan. Mungkin millennials akhirnya nih kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Tapi sebelum kita tutup perbincangan ini, saya mau Abang kasih closing statement gitu terkait dengan apapun moto atau wejangan seperti itu untuk millennials. Thank you banget Jihan sudah datang dan sudah interviewing lah ya, jadi atau discuss ya, discuss something. Kalau kita sebenarnya udah tetapkan kemarin bersama board of director yang tadi teman-teman dan adik-adik yang sudah membangun ini dari awal, dan board of komisaris yang I'm proud of them, sama semua karyawan yang cukup agitatif banget selama pandemi ini. Saya bareng sama mereka itu gila, nggak kenal menyerah dan segala macamnya. Dan ini bisa jadi contoh buat perusahaan lain, ataupun kita lebih banyak lihat perusahaan lain untuk menjadi contoh di dalam kita. Sehingga kita ngambil satu pesan yang mungkin bisa dipakai kepada semua orang yang mungkin jadi ruhnya collaborating project atau collaborating cooperation, itu kita sebut namanya itu integrating knowledge. Jadi integrating knowledge means kami ini punya banyak ilmu yang berbeda-beda. Tapi sekarang project itu atau usaha itu tidak bisa lagi kita bilang itu cuman lewat satu point of view atau satu jenis knowledge aja. Tapi harus diintegrasikan dan senantiasa diintegrasikan, dikolaborasikan, even one thoughts dengan thoughts yang lain ataupun one company with another company itu harus cepat melakukan kerjasama. Dan ketika itu sering dilakukan ya integrating knowledge itu menjadi sebuah keharusan. Jadi our motto actually PT Arenasa di Perkasa from nowadays dari 2020 ini, dari starting pandemi kemarin dan mungkin sampai seterusnya sesuai dengan RKAP kita itu kita adalah perusahaan yang menginginkan kita menjadi percontohan sebagai perusahaan yang berhasil melaksanakan integrating knowledge dalam kehidupan proyek kami sehari-hari. Keren, kita beri tepuk tangan yang meriah. Thank you banget juga. Oke, ini keren banget dan semoga juga semakin solid gitu ya untuk. Amin. Oke, aduh semoga semakin solid, semakin maju, semakin sukses, semakin banyak proyek yang masuk untuk PT Arenas Adi Perkasa. Jihan juga jangan sungkan-sungkan datang kemari. Oh iya boleh, Bang makan doang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, Bang Hokop terima kasih banyak atas perbincangannya. Siap. Terima kasih Jihan. Semoga saja ini juga teman-teman millennials yang akhirnya sudah menonton perbincangan kita bisa mendapatkan informasi baru, terus juga bisa menginspirasi untuk seluruh millennials yang mungkin saat ini lagi down juga di tengah pandemi kan. Semoga saja kita semua sehat, terus kita bisa berpikiran positif, dan yang paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Yap. Setuju Bang? Setuju. Oke. Dan ini adalah salah satu board of director dari PT
Arena Sadi Perkasa. Terima kasih sekali lagi Bang Kokok. Sehat selalu. Amin. Dan juga sehat selalu untuk para millennials. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita pakai. Thank you.